Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol saja. Nah, ini kebetulan ada mahasiswa juga, mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Indonesia yang nanti akan belajar juga dari teman-teman alumni, dari Ibu Butet ya, dan Pak Hari serta Pak Rama. Begitu bagaimana pengalaman nyata setelah jadi alumni. Jadi waktu 2019 ya Pak Haris ya lulus ya. 2019 Bu Butet juga sama ya? 2022, Bu. Oh, 2022. 2000, Pak Haris 2000 Sama, Bu. Saya juga 2022. 22. Ya, saya kira 2019 berarti baru ya. Tentu Hmm. ini ketika Pak Haris, Bu Butet ya berpengalaman di dunia pendidikan masing-masing, punya pengalaman masing-masing, nanti bisa menceritakan keseruannya, bagaimana mengajar. Nah, Pak Rama itu juga, nah ini sudah sah menjadi guru profesional ya Pak Rama ya. Pak Rama ini, jadi Pak Haris dan Bu Butet ya, mungkin asing ya dengan Pak Rama ya, karena Pak Rama itu alumni dari bidang studi bahasa Indonesia untuk program profesi guru. Nah, ini salah satu lulusan terbaiknya sehingga saya libatkan di dalam diskusi kita hari ini. Saya beri pengantar dulu, saya izin share screen ya. Nanti setelah ini mungkin langsung ke diskusi pengalaman begitu ya. Jadi setelah ini nanti bisa Pak Rama atau Pak Haris maupun Bu Butet yang berbicara. Ini saya sedikit share materi dulu terkait dengan ya, pembelajaran bahasa Indonesia di era generasi alfa beta. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ya yang menghadapi ya, bagaimana menghadapi karakteristik peserta didik yang tentu mungkin kalau teman-teman dan juga Bapak Ibu itu kembali ke belakang bahwa gaya belajarnya berbeda, karakteristiknya berbeda, ya motivasi mereka berbeda. Sehingga dalam hal ini kita sebagai guru itu perlu mencari strategi apa yang kira-kira sesuai, cocok, dan tentu bisa memotivasi mereka untuk belajar. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah siapa sih mereka itu? Nah, generasi alfa beta itu siapa? Nah, ketika kita dihadapkan pada pertanyaan siapa mereka, tentu kita akan melihat bahwa generasi saat ini itu generasi yang tidak bisa lepas dari apa ya, smartphone, gawai, digital, media sosial, itu kenyataan yang ada sekarang ini. Jadi kalau mungkin saya pada saat mengajar sekitar tahun 2012, 2011, 2012 awal itu tidak seperti sekarang ini gencarnya. Pemanfaatan teknologinya, sumber-sumber belajarnya, itu tidak seperti sekarang ini. Sehingga tentu ini menjadi tantangan untuk kita semua. Bagaimana kita bisa menghadapi karakteristik mereka, bisa mengembangkan potensi mereka, dan bisa memotivasi belajar mereka melalui strategi, melalui pendekatan, ya, melalui model-model pembelajaran inovatif yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Bapak guru yang ada di sini. Jadi seperti apa sih menghadapi anak-anak yang beragam? Ya, kalau mahasiswa sudah berbeda, mungkin Pak Haris, Mas Rama, Bu Butet itu bisa merasakan. Dulu saya ketika jadi mahasiswa itu lebih bisa mandiri belajarnya, lebih bisa apa namanya ya, menyesuaikan. Tapi ternyata menghadapi anak-anak generasi sekarang ini kita mungkin butuh kesabaran. Dalam arti apa? Mereka rasa ingin tahunya itu lebih tinggi. Ya, sehingga ketika mereka, kenapa kok seperti ini Bu atau Bapak dan seterusnya itu, nah kita bisa menemukan mereka itu menginginkan apa sih misalnya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai bahasa Indonesia. Nah, ini dari data books itu diperoleh bahwa anak kurang dari 1 tahun itu ternyata pengguna smartphone itu sekitar 3,5%. Nah, ternyata ketika kita kembali ke masa lalu, ya, anak kurang dari usia 1 tahun sudah pegang gawai, sudah bisa mungkin mengoperasikan, sudah mulai menikmati apa yang tersaji di smartphone-nya masing-masing. Nah, ini berarti
kita harus siap. Ketika suatu saat anak yang kurang dari usia 1 tahun ini mereka pada saat sekolah, tentu kemampuan mereka, keingintahuan mereka dengan memanfaatkan smartphone ataupun media sosial yang lainnya itu tentu semakin kuat. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Bagaimana kita itu bisa menghadapi anak-anak dengan eh, kecenderungan itu mereka tidak asing dengan yang namanya dunia digital. Nah, kemudian anak usia 1 sampai 4 tahun itu 25,9%. Nah, ketika kita melihat fenomena ini bahwa anak-anak usia 1,4 lumayan seperempat ya dari total 100% itu mereka sudah pegang gawai, mereka sudah memanfaatkan itu. Bahkan mereka bisa belajar dari smartphone-nya. Nah, kemudian untuk anak usia prasekolah itu 47,7%. Itu usia 5 sampai 6 tahun. Ya, jadi ini cukup besar eh, persentasenya ketika mereka siap memasuki dunia sekolah. Anak SD, SMP, SMA. Kebetulan ini mengajarnya di SMP semua ya. Ya, di SMP semua. Oke. Nah, tentu Ibu Bapak sudah bisa merasakan ya bahwa anak usia prasekolah saja persentase pemanfaatan gawainya sudah sebesar 47,7%. Otomatis nanti pada saat mereka mulai memasuki dunia sekolah, ya mereka pemanfaatannya juga lebih banyak. Sehingga inilah peran kita sebagai guru itu bisa memanfaatkan ya alat-alat digital, komunikasi-komunikasi digital, ataupun misalnya media-media pembelajaran inovatif itu bisa kita manfaatkan untuk menunjang atau mengembangkan motivasi belajar mereka sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, kita berangkat ke kondisi pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu penting untuk pendidikan budaya nasional. Tetapi sepertinya persepsi siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang menarik. Nanti mungkin kalau ini bisa dijawab ya oleh Pak Haris, Bu Butet, dan juga Pak Rama. Apakah benar seperti itu? Bahwa keinginan anak untuk belajar bahasa Indonesia itu cenderung lebih sedikit karena dianggap bahwa bahasa Indonesia itu tekstual, ya hanya mengajarkan teks. Begitu. Sehingga hal ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa membuat pembelajaran bahasa Indonesia itu menjadi pembelajaran yang menarik, yang diminati anak, yang anak itu ketika, oh besok ada Pak Rama, besok ada Pak Haris, besok ada Bu Butet, itu karena adanya pelajaran bahasa Indonesia. Itu harapannya. Sehingga paradigma itu harusnya diubah. Bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak hanya kita belajar mengenai teks, ya, tetapi ada nilai yang kita ajarkan melalui teks yang kita ajarkan, melalui pendekatan pembelajaran yang kita kelola, dan juga melalui model-model pembelajaran inovatif. Sehingga ini tentu ya menjadi tugas kita bersama bagaimana kita bisa apa namanya mengelola pembelajaran bahasa Indonesia itu agar lebih menarik. Nah, kemudian tantangan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama adalah keterbatasan sumber digital yang menarik. Ya, materi interaktif bahasa Indonesia itu masih sangat terbatas. Jadi, saya pernah mengembangkan media pembelajaran interaktif terkait dengan teks prosedur. Nah, ketika saya mengembangkan media pembelajaran interaktif itu, saya beranggapan bahwa kenapa itu dibutuhkan? Karena anak-anak sekarang kalau diminta untuk melihat, misalnya ya, em, konten-konten YouTube, kemudian mereka tidak berminat, tidak ada akses untuk interaktif, nah itu rasanya masih kurang. Sehingga dengan adanya materi-materi interaktif bahasa Indonesia, kita bisa mengembangkan materi interaktif itu, nah kita bisa memberikan umpan balik kepada peserta didik. Jadi tidak hanya peserta didik itu mendengar, melihat yang kita sajikan, tetapi mereka bisa memberikan respon. Ya, itu bisa berupa bahan ajar interaktif. Nah, kemudian bahasa Indonesia itu kalah menarik dibandingkan dengan bahasa asing. Ini masih menjadi tantangan. Ya, ketika kita
meminta peserta didik. Nah, ini bisa dilakukan survei sederhana ya. Ketika kita melakukan survei sederhana kepada peserta didik, mereka akan lebih semangat belajar bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Karena mereka menganggap bahwa, oh saya sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Nah, ini tentu bukan sebagai celah, tetapi ini sebagai tantangan kita. Bahwa bahasa Indonesia itu bisa mendunia, bahwa bahasa Indonesia itu tidak kalah keren dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, ini salah satu tugas guru juga bagaimana mengubah paradigma peserta didik agar bahasa Indonesia itu dipelajari dengan menarik. Ya, kemudian bahasa informal itu meningkat, penggunaan bahasa gaul mengurangi kemampuan bahasa formal. Jadi, apa tidak boleh, Bu, bahasa gaul itu berkembang? Sangat boleh. Tetapi ketika kita berbicara pembelajaran, ketika kita berbicara mengenai situasi formal, maka kita harus menyesuaikan bagaimana penggunaan bahasa yang kita gunakan. Anak-anak, misalnya ya, apakah ketika berkomunikasi dengan Pak Haris itu dengan bahasa yang formal, dengan santun, menempatkan diri mereka sebagai peserta didik, Pak Haris sebagai guru, atau rekan. Nah, itu harus ada batasan sehingga anak-anak itu tahu kapan saya harus berkomunikasi dengan Pak Haris dengan menggunakan bahasa formal, tetapi saya juga satu kos dengan Pak Haris yang punya kedekatan emosional yang lainnya, misalnya. Nah, itu perlu dipahamkan kepada peserta didik. Ya, jadi boleh bahasa gaul slang berkembang itu ya ini sebagai perkembangan bahasa kita. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bahasa-bahasa gaul itu bisa digunakan sesuai dengan konteksnya. Dalam lingkup formal, kita perlu tegas kepada peserta didik kita ketika kita berada di luar, misalnya, saya pernah apa ya mendengar Pak Haris itu menjadi idola anak-anak waktu di sekolah mana Pak Haris? Sebelum ini di sekolah mana Pak Haris? Di Santa Agnes ya. Iya, betul, Bu, Santa Agnes. Ya, jadi saya itu dapat testimoni dari apa guru-guru di Santa Agnes bahwa Pak Haris itu menjadi idola Bu sama anak-anak karena bisa dekat dengan anak-anak begitu. Nah, ini kan memungkinkan atau berpotensi bahwa penggunaan bahasa gaul itu akan masuk ke dalam eh, apa namanya lingkup pembelajaran. Nah, itu yang perlu digarisbawahi mungkin Pak Haris ya sebagai guru yang menjadi idola itu punya kedekatan emosional. Nah, ini perlu ada batasan dalam hal itu. Itu menjadi tantangan juga dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kok kaku ya kesannya ketika belajar bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa yang formal. Kok tidak fleksibel, kok saya tidak merasa dekat dengan Pak Ardi misalnya. Saya sebagai mahasiswa berbicara dengan Pak Ardi harus menggunakan bahasa formal tidak ya, teman-teman mahasiswa. Ini ada siapa nih? Ada Gloria. Kalau atau Doni ketika berkomunikasi dengan Pak Ardi dalam pembelajaran, apakah harus menggunakan bahasa formal, Doni? Tidak juga, Bu. Oh, tidak. Ya, Karena karena Doni berasal dari luar Jawa ya. Jadi kadang ketika mahasiswa itu berasal dari luar Jawa, kemudian ada bahasa-bahasa daerah yang dibawa, kemudian baru bisa berbahasa Jawa, kemudian misalnya sudah makan Don, wes Bu. Nah, itu kan dianggap kalau kita lihat kok tidak sopan ya, tetapi kalau kita melihat latar belakang Doni yang Doni itu berasal dari luar Jawa, itu akan menjadi suatu hal yang lumrah ketika Doni belum bisa mengucapkan kata sampun, begitu ya. Nah, itu. Kemudian peran dan juga dukungan keluarga di rumah itu sangat lemah. Jadi dukungan penggunaan bahasa di rumah itu masih kurang kuat. Ini saya eh, kenapa saya memasukkan peran dan dukungan keluarga di rumah sangat lemah itu karena jika kita bisa melihat bahwa anak-anak orang tua itu akan lebih melihat atau akan lebih mendukung ketika anak-anaknya itu berkomunikasi dengan bahasa asing. Saya kebetulan pernah menjadi apa namanya mengajar di sebuah bimbel ya
pada saat saya mengajar itu, jadi sistem di bimbel itu adalah setiap hari mereka disuruh milih, hari ini mau belajar apa. Dalam satu minggu itu masuk 3 kali bebas. Mau setiap hari belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, ataupun yang lainnya. Dan ternyata anak-anak itu lebih memilih untuk belajar bahasa yang lainnya. Yang penting tidak bahasa Indonesia. Jadi, besok ulangannya pastinya baca teks, Bu. Sehingga tidak mau les belajar bahasa Indonesia. Kemudian, orang tua juga lebih mendukung bahwa pemrograman yang diambil oleh anak-anaknya adalah biasanya ilmu-ilmu eksak, kemudian bahasa Inggris, bahasa asing itu yang sampai saat ini itu masih menjadi pilihan. Nah, di sini ternyata tantangan pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak hanya tantangan digitalnya, tidak hanya tantangan dari peserta didiknya, tetapi tantangan dari peran keluarga di rumah. Bagaimana membuat apa ya orang tua itu punya kesadaran yang tinggi terkait dengan bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia atau kedudukan bahasa Indonesia ini. Nah, tentu kalau kita melihat kondisi ini, berarti tantangan pembelajaran bahasa Indonesia itu dari semua lini. Nah, kita itu bertugas untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, kemudian apa lalu strategi yang bisa coba kita terapkan ya agar pembelajaran bahasa Indonesia itu lebih efektif. Nah, mungkin dari keempat yang saya sebutkan ini sudah diterapkan juga oleh Bapak Ibu yang lainnya. Ya, jadi pembelajaran berbasis game. Nah, sebenarnya gamifikasi itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, kenapa bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Karena mereka dibantu atau didukung untuk pemahaman terhadap suatu materi. Jadi kalau misalnya masuk kelas, kemudian kalian langsung menyajikan teks negosiasi adalah, puisi adalah, cerpen adalah, nah itu menjadi pembelajaran yang menurut saya itu tidak menarik, gitu ya. Jadi pembelajaran berbasis game itu selain untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, itu bisa juga digunakan untuk membantu pemahaman mereka terhadap materi yang akan diajarkan. Jadi, ketika kalian memberikan game atau kita memberikan game kepada peserta didik, sebaiknya game itu yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, ada berbagai macam ya bentuk games yang sebenarnya bisa kita berikan kepada peserta didik. Nah, kemudian media sosial dan juga konten visual. Kita bisa memberikan video-video pendek di platform media sosial yang dapat membantu mereka itu memahami materi. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan media sosial. Jadi kalau kalian mungkin melihat ya konten-konten kreator, media-media sosial, guru-guru kreatif, itu mereka memasukkan video-video pendek yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Sehingga anak-anak itu lebih senang. Saya kurang tahu kalau misalnya eh, mungkin ini terbatas ya di daerah-daerah tertentu yang mereka masih aksesnya masih terbatas. Nah, mungkin nanti Mas Rama akan menceritakan terkait dengan bagaimana media-media yang sebenarnya masih bersifat konvensional itu bisa tetap membuat motivasi belajar siswa itu meningkat. Jadi, kita bisa mengembangkan media media belajar yang konvensional, tetapi itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Itu masih juga bisa dipakai. Kalau misalnya peserta didik itu dibatasi bahwa ketika di kelas tidak diperkenankan menggunakan gawai, tidak boleh akses internet dan seterusnya. Maka kita perlu menciptakan media konvensional yang menarik berdasarkan karakteristik peserta didik. Ya, jadi sebenarnya modal kita adalah ketika kita menetapkan strategi pembelajaran ini, kita sudah tahu seperti apa karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, ketika kita tahu karakteristik peserta didik, kita akan bisa merancang strategi ini. Saya mau pakai strategi yang mana? Apakah saya akan memanfaatkan metode pembelajaran, ataukah memanfaatkan media pembelajaran, atau dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang lainnya?
Saat ini PJBL, kolaborasi dan proyek, ya, proyek kelompok dan juga komunikasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Saat ini model-model pembelajaran inovatif, ya, itu mulai apa ya, sudah benar-benar diterapkan. Bagaimana PJBL, PBL, ya, model-model pembelajaran inovatif itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran dengan kita mengawinkan dalam arti dari model pembelajaran inovatif, kemudian kita sesuaikan dengan media pembelajaran, berbasis media pembelajaran menarik, dengan pendekatan, ya, misalnya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian CRT, Culturally Responsive Teaching, dan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang lain. Nah, ketika kita sudah memahami itu, maka itu bisa kita kolaborasikan dengan model, media, metode-metode pembelajaran yang kita gunakan. Nah, kolaborasi dan proyek itu dirasa strategi yang menarik bagi siswa karena siswa anak-anak itu lebih suka tantangan daripada disuruh baca teks. Nah, sehingga ketika mereka dihadapkan pada penyelesaian proyek, ya, mereka diminta untuk menyelesaikan suatu masalah, ini akan menjadi daya tarik bagi mereka. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Ya, jadi misalnya kita mengembangkan teknologi VR itu misalnya ya dengan pengalaman belajar siswa dengan tur virtual budaya. Kita mengenalkan budaya-budaya yang ada di daerahnya Pak Haris, mungkin ya Pak Haris mengenalkan. Kemudian Bu Butet, kemudian teman-teman yang lainnya pada saat nanti mengajar itu bisa melakukan tur virtual budaya dan ini saat ini teknologi ini yang apa ya eh, dirasa paling menarik minat siswa gitu dan apa ya sesuai dengan kondisi saat ini, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakteristik anak zaman sekarang. Nah, kemudian selain menerapkan strategi pembelajaran, maka kita bisa menerapkan juga atau memperhatikan pendekatan pembelajaran yang kita gunakan. Nah, kenapa saya memilih pendekatan pembelajaran sosial emotional learning? Karena dengan kita menyiapkan kondisi sosial emosional kita, sosial emosional peserta didik, maka kita bisa menerapkan strategi pembelajaran itu kepada peserta didik. Pembelajaran emosional itu bagian penting dalam pendidikan, ya, dan dalam relasi sosial manusia. Kenapa? Pembelajaran sosial emosional itu proses untuk membantu individu, anak dan dewasa, mengembangkan kemampuan dasar untuk hidup yang lebih baik. Nah, dalam hal ini, ketika Bapak Ibu mengajar, itu kan tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan, kemudian kompetensi mereka, tetapi bagaimana di dalam kelas itu mereka bisa berinteraksi dengan baik, bisa berelasi, bisa bekerja sama dengan baik. Sehingga ketika mereka bisa berinteraksi dengan baik, bekerja sama dengan baik, ya, maka mereka akan mampu meningkatkan kompetensi dan juga keterampilan mereka. Rasanya ini harusnya dimiliki anak-anak itu di awal ketika masuk kelas. Secara sosial emosional sudah siap. Hari ini saya belajar bahasa Indonesia dengan Pak dengan Pak Butet, dengan Pak Haris. Sosial emosional mereka perlu kita siapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai sosial emosional, ini ada beberapa komponen ya dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Baik itu guru maupun siswa. Ya, jadi kesadaran diri itu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, kemudian nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Jadi ketika kita sebagai guru ya masuk kelas, kita harus mampu memahami kondisi emosi kita, pemikiran, nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku kita dalam berbagai situasi. Karena ini berdampak pada apa? Pada pelayanan kita terhadap siswa.
Jadi ketika kita sendiri tidak mampu memahami saya dalam situasi emosi yang seperti apa, ketika masuk kelas, itu tidak ada sesuatu yang akan kita berikan kepada peserta didik. Tetapi kalau kita memahami situasi emosi, situasi diri kita, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan kepada peserta didik. Kemudian, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan juga perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Nah, ketika kita mampu mengatur emosi, kita itu kan juga punya kehidupan pribadi ya, kehidupan masing-masing. Misalnya Pak Haris dengan apa namanya problematiknya di kosan, Bu Butet juga sama, kesibukan dan seterusnya. Maka itu dibutuhkan kita mampu mengatur emosi kita. Sehingga ketika masuk kelas, itu kita tidak membawa beban apapun. Ya, jadi ketika kita masuk kelas itu siap untuk mengajar, memberikan pelayanan yang penuh untuk peserta didik. Jadi jangan sampai kita masuk kelas itu membawa masalah yang ada di rumah. Ini kita mampu mengatur emosi kita. Nah, kemudian kita juga perlu memiliki kemampuan untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini membuat pilihan yang tepat dan juga konstruktif pada situasi tertentu. Nah, ini yang ada hubungannya dengan tadi bagaimana strategi pembelajaran itu bisa diterapkan. Ya, ketika misalnya ya di kondisi kelas saya itu ada beberapa anak yang inklusif. Nah, mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya buat. Lalu apa yang harusnya saya lakukan? Apakah saya tetap menangani anak-anak inklusif itu, ataukah saya tinggalkan? Yang penting saya sudah ngajar. Nah, ini kan juga menjadi PR kita dan juga tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu secara penuh tanggung jawab. Mungkin teman-teman nanti bisa bercerita ya, bagaimana menghadapi em, apa ya anak-anak yang inklusif. Kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu. Maka bagaimana kita bisa memilah dan juga memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk kondisi kelas seperti itu. Nah, kemudian kesadaran sosial. Ya, itu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Kondisi peserta didik kita itu tentu berbeda. Kita satu sama lain dengan rekan sejawat, ya dengan yang lainnya itu tentu memiliki latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, motivasi yang berbeda. Ya, sehingga dalam hal ini kita harus bisa memahami perspektif yang berbeda itu. Jangan sampai kita memaksakan. Harusnya bisa. Si A bisa, kenapa kamu tidak bisa? Itu jangan pernah kita lakukan kepada peserta didik. Karena kita harus memahami bahwa kondisi peserta didik itu berbeda. Kemampuan mereka berbeda, latar belakang mereka berbeda, pengalaman mereka berbeda. Sehingga tidak bisa kita memaksakan mereka untuk memiliki kemampuan yang sama, memiliki pemahaman yang sama, memiliki motivasi yang sama. Nah, kemudian keterampilan sosial ya menjalin dan juga mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif ini saling menghargai, kemudian saling menghormati. Kalau kita di etika profesi ya, ada beberapa kode etik yang perlu kita jalankan. Kode etik itu tidak hanya kepada sesama guru, tetapi bagaimana kode etik kita terhadap peserta didik. Peserta didik itu bukan sebagai objek kita, tetapi mereka kita ajak untuk berelasi, berkembang bersama, kemudian tumbuh, kemudian berkarakter. Itu harapannya sehingga keterampilan sosial sehat efektif itu perlu terjalin. Misalnya ya, eh, kita punya kedekatan emosional dengan salah satu siswa kita. Maka ketika itu dalam pembelajaran, ya itu tidak bisa kita lakukan. Karena kita harus membangun relasi atau hubungan yang sehat ketika berada di kelas. Itulah pentingnya pembelajaran sosial emosional itu perlu kita pahami. Ya, dengan kita memahami situasi diri kita sendiri, kemudian kita memahami situasi peserta didik, maka kita bisa menentukan strategi pembelajaran yang efektif untuk peserta didik. Ya.
Nah, kemudian ini kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan psikologi siswa atau peserta didik. Ya, ini berkaitan dengan keterampilan sosial emosional ya. Bagaimana bisa menjalin interaksi sosial ini ya yang saya jelaskan tadi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengenalan emosi, pengelolaan diri, kemudian pengelolaan emosi dan juga empati. Ini untuk menumbuhkan mindfulness atau kesadaran penuh. Jadi kalau kita berbicara kesejahteraan psikologi siswa, ini sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kalau secara psikologis anak itu tidak sejahtera, tidak sehat, maka ketika kita menerapkan keterampilan sosial emosional itu mereka juga akan mengalami masalah. Karena secara psikologis anak itu tidak siap belajar. Secara psikologis anak itu tidak suka bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan atau menyejahterakan mereka secara psikologis itu melalui komponen-komponen keterampilan sosial emosional gitu ya. Kemudian pelaksanaan sosial emotional learning. Nah, bagaimana sosial emotional learning itu bisa diterapkan? Tadi sudah berbicara mengenai strategi. Nah, strategi itu nanti ya, itu bisa kita kolaborasikan dengan pelaksanaan sosial emotional learning ini. Jadi secara rutin itu situasi atau kondisi ditentukan kemudian. Biasanya itu dilakukan di luar jam akademik. Nah, kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bagaimana mereka itu bisa melaksanakan sosial emotional learning ini untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam apa ya, mengembangkan teks untuk belajar bahasa Indonesia, untuk mengembangkan cerpen, untuk mengembangkan puisi dan seterusnya. Nah, kita bisa memberikan ruang kepada mereka untuk berkarya. Tadi strateginya salah satunya adalah berbasis proyek. Maka itu bisa dilakukan di luar jam akademik. Nah, bisa juga sosial emotional learning itu kita integrasikan di dalam mata pelajaran tertentu. Ya, jadi pembelajaran sosial emosional itu terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu. Jadi siswa dapat berdiskusi dengan kasus tertentu, kerja kelompok, role playing, ataupun aktivitas yang lainnya. Jadi kalau kita mengajarkan bagaimana eh, teks apa ya, teks prosedur kompleks misalnya. Teks prosedur kompleks itu yang ada muatan selnya di mana, sosial emotional learningnya di mana. Misalnya ya, pada saat mereka berperan jadi jemaah haji misalnya, bagaimana tata cara mendaftarkan haji, bagaimana tata cara melaksanakan haji dan seterusnya. Nah, melalui integrasi dalam mata pelajaran yang lainnya, kita bisa menerapkan sosial emotional learning ini. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengajarkan teks eh, deskripsi. Misalnya mendeskripsikan suatu peristiwa. Apa tuh peristiwanya misalnya? Atau kita menarasikan sesuatu. Nah, itu kita bisa kaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Bagaimana tuh terjadinya rotasi bumi, revolusi, matahari. Nah, itu kan bisa kita kaitkan dengan mata pelajaran lainnya, tetapi di dalamnya itu memuat sosial emosional learning. Nah, kemudian bisa melalui budaya, budaya dalam lingkungan sekolah, melalui pembiasaan untuk menyelesaikan masalah dengan damai, menghargai pendapat orang lain, dan seterusnya. Nah, ketika strategi itu diterapkan, misalnya ya, kalian menerapkan metode diskusi. Di dalam metode diskusi, itu sebenarnya kita sudah menerapkan social emotional learning. Pada bagian apa? Pada saat mereka berdiskusi, mereka bisa menghargai pendapat teman, ya, mereka tidak mencemooh, mereka tidak menjatuhkan. Sebenarnya itu sudah masuk dalam pembelajaran social emotional learning. Ya, jadi diskusi, kemudian mereka diminta untuk apa ya, bertanya jawab, mereka diminta untuk bermain peran, ya. Itu kan sebenarnya kita sudah menerapkan social emotional learning itu melalui pembiasaan yang ada di sekolah. Nah, kalau misalnya di sekolah-sekolah itu sudah dibiasakan apa ya, aktivitas literasi. Mereka disuruh baca, setelah itu mereka disuruh untuk presentasi. Ketika mereka presentasi, teman-teman yang lainnya mendengarkan. Itu pun bentuk siswa itu menghargai orang yang sedang berbicara. Ya,
Jadi social emotional learning itu dekat dengan kita sebagai pendidik, hanya saja mungkin dalam pelaksanaannya nanti coba kita kolaborasikan dengan strategi-strategi pembelajaran yang interaktif, yang menarik, sehingga social emotional learning itu benar-benar bisa diterapkan secara optimal. Jadi perpaduan antara pendekatan pembelajaran social emotional learning dengan strategi pembelajaran yang menarik itu bisa me, melahirkan formulasi yang lebih baik sehingga pembelajaran bahasa Indonesia itu semakin menarik. Gitu ya. Itu saja dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sharing ya. Boleh dari Bu Butet atau Pak Rama dulu. Silakan, saya izin stop share. Terima kasih. Silakan Bu Butet mungkin ingin yang Ya, pertama dulu untuk sharing-sharingnya. Monggo. Oke, terima kasih Bu Weni. Selamat pagi kembali saya ucapkan kepada Bu Weni, Pak Ardi, dan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain. Oke, mungkin langsung saja ya Bu berbagi pengalaman ya Bu. oke. Ya, kurang lebih sama persis sama yang disampaikan oleh Bu Weni bahwa tantangan kita sebagai pengajar bahasa Indonesia itu sangat banyak ya. Apalagi di tempat saya mengajar, hampir 90% anak-anak itu lebih tertarik menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi seakan-akan mereka menomorduakan bahasa Indonesia, begitu. Tetapi sebagai guru bahasa Indonesia kita tidak boleh kalah akan hal itu. Kita harus memberikan pembelajaran yang menarik seperti yang disampaikan Bu Weni, eh, bagaimana anak-anak ini bisa mencintai bahasa Indonesia kembali, begitu. Jadi saya usahakan di setiap kelas saya itu menggunakan pembelajaran yang menarik. Saya juga pernah mengikuti caranya Pak Ardi dalam mengajar. Jadi beliau dulu sempat mengajarkan ada menggunakan teknologi yang disebut Jeopardy dulu. Saya pernah menggunakan itu dan ternyata itu ada di website. Saya boleh share screen nggak, Bu? Ya, silakan. Boleh share, bisa share screen nggak? Bisa ya? Bisa, bisa. Nah, saya banyak menggunakan teknik yang diajarkan Bapak Ibu dulu ya waktu saya masih kuliah. Salah satunya eh, teknik games Jeopardy ini. Sebentar. Yang ternyata sudah ada di website. Kalau dulu mungkin kita masih kurang canggih menggunakan teknologi ya. Dulu yang diajarkan Pak Adi masih menggunakan PPT. Nah, sekarang itu ternyata sudah tersedia di website. Terlihatkah Bapak Ibu? Nah, di sini kita bisa membuat soal sendiri atau sudah ada yang tersedia di website. Misalnya soal yang pernah saya buat begini. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mengajarnya yang belum sepenuhnya bisa menggunakan handphone di kelas atau internet di kelas, kita hanya bisa share screen. Misalnya ini ya, kita bisa share share screen atau menampilkan di proyektor anak-anak, misalnya mau berapa tim gitu. Anak-anak bisa melihat yang kita tampilkan begitu. Jadi anak-anak fokus ke layar begitu ya, Bapak Ibu. Di sini ada per kategori. Misalnya ada pengertian, ciri-ciri. Di sini nanti ada poin-poinnya. Dan di bawah sini ada timnya. Misalnya Bapak Ibu mau membagi beberapa tim gitu, mau 3, 4, 5 itu terserah, tergantung Bapak Ibu sekalian. Terus di sini ada kategorinya. Dan soal-soal ini Bapak Ibu kita bisa isi sendiri. Kategori ini pun kita bisa isi sendiri. Misalnya kita berikan kesempatan kepada anak-anak tim satu mau pilih yang kategori apa, yang poinnya berapa gitu. Misalnya gagasan yang poin 20. Anak-anak membaca soalnya. Kemudian setelah terjawab, kita cek jawabannya benar atau salah. Kalau benar, berarti tambahan poin untuk tim satu. Begitu ya. Itu untuk yang kita fokus ke layar. Kalau kita bisa menggunakan teknologi. Dan yang kedua, saya juga ada game atau permainan media pembelajaran yang
kalau anak-anak bisa mengakses atau menggunakan handphone di kelas atau ada akses internet di kelas. Itu ada namanya Zep Quiz. Zep Quiz, nanti anak-anak semua pegang handphone. Ini beberapa soal yang sudah pernah saya coba. Misalnya ini. Nanti Bapak Ibu boleh search di internet ya bagaimana menggunakannya. Tidak terlalu sulit kok. Eh, Sejauh ini saya menggunakan metode-metode ini, anak-anak itu bersemangat. Jadi mereka tidak bosan. Biasanya kan mereka bilang bahwa bahasa Indonesia itu membosankan, seperti yang Bu Weni bilang tadi, tekstual, hanya fokus kepada teks saja. Ternyata kita bisa menggunakan media-media yang menarik, yang kita bisa memberikan pelajaran di dalamnya, tapi berbasis game. Begitu. Uh, Game ini full online ya Bapak Ibu, harus terkoneksi internet dan setiap anak memegang handphone. Saya jelaskan teknisnya mungkin ya sedikit ya. Tujuannya adalah anak-anak nanti akan berkumpul di lobi sini. Nanti tujuannya mereka harus bisa sampai ke dalam kelas ini dengan melewati bentar. Dengan melewati kuis-kuis yang ada di perjalanan sini. Ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan, mereka harus menjawab kuis ini terlebih dahulu. Ini kan kita berbicara soal kata baku. Kata baku karir ini yang mana? Ini karir sudah betul atau belum? Gitu ya. Misalnya kita coba menjawab. Nah, kalau jawabannya benar, mereka bisa lanjut perjalanan. Begitu, kira-kira perjalanan soal-soal yang berbeda, dan soalnya tidak hanya itu, bisa pilihan ganda atau isian singkat. Nanti tergantung Bapak Ibu sekalian mau membuat soal yang seperti apa. Tujuannya anak-anak bisa sampai di kelas ini sesuai dengan urutan. Yang pertama nanti akan ada di urutan pertama. Dan itu nanti ada nilainya Bapak Ibu. Kita bisa melihat nilainya di sini. Hasil jawaban mereka semua ada yang salah berapa, ada yang benar semua atau tidak, seperti itu. Itu kalau menggunakan teknologi. Dan kalaupun kita tidak bisa menggunakan teknologi atau belum ada proyektor di setiap kelas begitu ya, saya pernah mencoba teknik pembelajaran games juga atau kuis juga, itu dengan cara game soal-soal kuis saya tulis di kertas atau saya print di kertas, kemudian kertas itu nanti saya gunting-gunting sesuai dengan nama-nama kuis-kuisnya, list-list kuisnya, kemudian saya guntingin, lalu saya tempel di papan tulis. Nanti anak-anak berlomba mengambil atau memilih satu sobekan kertas tersebut untuk menjawab soal itu. Saya ada contoh contoh aplikasinya. Saya share lagi ya, Bu. Iya. Nah, ini. Jadi, jadi kertasnya saya tempel di sini. Itu bentuknya adalah soal-soal tentang materi yang saya ajarkan pada saat itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana? Atau bisa ditangkap? Ya, bisa ditangkap Bu Butet, jelas sekali. Sebenarnya masih banyak lagi website yang menyediakan fitur-fitur pembelajaran seperti itu. Ada Bambazel juga, kalau Bapak Ibu sekalian pernah menggunakannya. Ada Wordwall juga. Di situ banyak jenis-jenis games yang bisa kita gunakan, yang benar-benar memicu anak untuk berpikir juga, dan mereka tidak bosan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semua materi yang kita ajarkan bisa kita kaitkan dengan media-media pembelajaran tersebut. Begitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Butet atas sharingnya. Ya, luar biasa sekali ya. Silakan bisa dilanjutkan sharing dari bapak-bapak yang lainnya. Iya. Ya, Saya izin share screen juga ya, Bu. ya, silakan Kak Rama. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Ya, baik. Yang terhormat Ibu Kepala Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Bu Eni Wijayanti, Magister Pendidikan, dan yang saya hormati juga ada Pak Ardi ya, selaku dosen di UKWMS dan dosen saya juga waktu ketika PPG Pajak di Surabaya, termasuk Bu Eni, dan juga rekan-rekan alumni KWMS sekaligus pemateri yang saya hormati. Tak lupa juga rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah mengundang saya sebagai alumni. Tapi di sini saya berbeda dengan Pak Haris dan Bu Butet ya. Kalau Bu Butet dan Pak Haris itu alumni ketika S1, kalau saya cuma 1 tahun saja waktu mengampu di PPG Prajabatan ya 2023 ya. Jadi di sini saya juga akan sharing ya sedikit mengenai seperti apa sih ya ketika menjadi guru profesional. Jadi saya awali dulu ketika saya waktu PPG dulu di Surabaya selama 1 tahun ya. Jadi mengapa saya bisa sampai di detik ini bisa menjadi guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kesamben Jombang itu karena yang pertama ya pastinya kampus yang sangat nyaman ya mendukung proses belajar saya. Lalu juga di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya itu banyak hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan dan tidak terduga. Salah satunya yaitu toleransi ya. Toleransi baik di dalam kelas maupun di lingkungan kampus atau di sekitar kampus. Jadi seperti waktu itu saat saya di semester 2 ada kegiatan kita itu berkunjung di tempat-tempat ibadah yang ada di Surabaya, seperti di Pura Agung, lalu di Masjid Akbar, dan juga di Gereja Katedral Surabaya. Di situ saya banyak menemukan banyak toleransi dan pengetahuan yang belum pernah saya temukan, terutama bagaimana sudut pandang kita itu sebagai seperti saya agama Islam kepada saudara Kristen, saudara Katolik, terus saudara Hindu, Buddha, dan Konghucu itu seperti apa. Lalu juga ketika saya berada di proses pembelajaran di kelas, seperti saya bertemu dengan Ibu Retno, lalu juga Bapak Ibu dosen yang lain itu, oh ternyata mereka welcome loh. Nah, dan itu yang membuat saya bermotivasi, oh ternyata selama ini mungkin saya terlalu merasa mayoritas, ternyata enggak. Justru ketika saya merasa seperti itu malah salah. Jadi apapun yang disampaikan dengan Bapak Ibu dosen, selagi itu memang baik dan bertoleransi tentunya itu sangat sangat membuat saya berkesan sampai sekarang. Lalu di situ juga saya bertemu dengan banyak teman non Muslim juga. Itu saya sharing-sharing, oh ternyata dari sudut pandang mereka, apalagi kalau kita ngomong tentang pembelajaran, cara mereka itu berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Nah, di sini saya mencoba memasukkan ya, seperti tadi apa yang dijelaskan Ibu Weni di awal, seperti apa sih cara kita itu menjadi guru bahasa Indonesia yang asik, terutama yang asik itu seperti apa. Di sini tuh saya menerapkan dulu
mungkin Bu ini masih ingat ya, di semester 2 saya itu ada mata kuliah PSE, pembelajaran sosial emosional ya. Waktu itu Bu Eni mengajarkan kepada kami, angkatan kami, bahwasanya ketika Anda suatu saat nanti menjadi seorang pendidik dan mengajarkan sebuah ilmu, jangan sampai kalian membawa sebuah masalah yang ada di rumah, kamu masukkan ketika kamu mengajar di sekolah atau di kelas. Nah, di sini saya menerapkan ketika benar saat saya menjadi guru di SMP saya, SMP Negeri 2 Kesamben. Ketika saya mungkin berangkat atau ketika mau berangkat moodnya kurang ya, atau malamnya agak kurang nggak enak, moodnya nggak enak atau ada masalah, itu saya tidak pernah, saya harus menolkan dulu. Jadi benar-benar sampai energi itu, aura kita yang negatif itu kita tularkan kepada peserta didik kita. Nah, di sini di pembelajaran sosial emosional ini kita harus memahami pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan siswa. Fungsinya apa? Supaya ketika kita sudah membangun hubungan yang sehat kepada peserta didik kita, pembelajaran itu enak, nyaman, nyambung. Jadi dulu ketika mungkin waktu kita menjadi peserta didik kan bete banget ya kalau ada guru yang merengut, guru yang nggak kenapa-napa itu masuk kelas saja terus moodnya nggak enak, wajahnya nggak enak, itu kan juga berpengaruh. Ya, waktu itu saya nggak mau, jangan sampai mereka tahu kalau misalnya saya nggak mood atau apa. Ya sudah, harus kita profesional. Kita terjun ke lapangan, ke kelas itu seperti apa, dan kita juga harus lebih peka. Peka terhadap apa? Emosinya anak-anak, lalu juga harus menciptakan suasana atau kondisi ruang kelas supaya pembelajarannya itu aman dan nyaman. Jadi kita harus benar-benar menelusuri sebagai pendidik kepada peserta didik itu seperti apa. Nah, lalu kalau di saya Ibu, kebetulan saya kan ngajarnya bukan yang di SMP kota. Nah, banyak hal yang mungkin belum pernah disampaikan atau belum pernah terjadi pembelajaran di sekolah. Salah satunya jarang memakai alat proyektor. Nah, itu juga tantangan saya. Ketika saya PPL di Surabaya, PPL di SMP Negeri 29, itu kan pasti beda ya kondisi di Surabaya dengan di desa, di salah satu desa di Jombang, sekolah di sana itu seperti apa. Yang di Surabaya kelas 7 pun itu sudah mengenal gawai, sudah mengenal lingkungan di sosial media itu seperti apa. Mereka benar-benar mengikuti. Beda lagi kalau di kampung atau di desa, itu mungkin agak telat. Mungkin hanya beberapa saja. Tapi ketika saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran seperti saat saya di Surabaya, itu kurang masuk ketika saat di SMP saya sekarang. Karena apa? Kondisinya dari latar belakang siswanya, latar belakang keluarganya, latar belakang dari lingkungan sekolahnya atau sekitarnya itu juga berbeda. Hal itu yang mempengaruhi, berarti saya harus merubah metode atau pendekatan saya harus lebih masuk lagi. Saya harus lebih memahami. Caranya apa? Selain pembelajaran sosial emosional, saya juga ketika saat pelajaran saya menggunakan CRT ya, Culturally Responsive Teaching. Jadi waktu itu saya menggunakan CRT ini selain untuk mencoba hal-hal baru, karena mohon maaf mungkin selama ini anak-anak di SMP saya mungkin pembelajarannya secara tekstual saja. Manut apa kata buku, materinya di buku ya sudah selesai. Nah, di sini saya menciptakan bagaimana supaya mereka itu tetap antusias belajar. Saya coba tuangkan menggunakan pendekatan CRT. Nah, CRT di sini saya waktu itu materi menanggapi biografi secara lisan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, di sana ketika saya berada di kelas 7 ya, saya mengajar di kelas 7A sampai F, itu
kelas A sampai F itu punya karakteristik peserta didiknya itu berbeda-beda. Nah, di saat saya memasuki ruangan, nah di sana itu saya mencoba, oh sepertinya ada beberapa poin-poin, beberapa hal yang harus saya perhatikan. Seperti ada yang di kelas A misalnya, kelas A itu anaknya oke, mendingan. Beda dengan kelas D, kebanyakan itu mungkin yang broker. Nah itu juga harus kita menyesuaikan bagaimana materi kita. Nah di sini saya menyiapkan CRT itu masuk dengan itu Bu. Saya mengenalkan teks biografi ini tokoh-tokoh yang ada di Jombang. Nah selama ini kan mungkin dari peserta didik saya belum pernah tahunya yaitu itu saja. Ini salah 3 contoh ya. Waktu itu saya menggunakan 8 contoh. Di sini ada tokoh dari Kiai Hasyim Asy'ari, Gus Dur, dan juga Mbak Yai Romli Tamim. Dan juga ada Mbak Ainun Najib. Nah, di luar, Cak Nun itu kan sudah banyak yang tahu ya Bu. Seperti apa sih sumbangsinya beliau sebagai budayawan, sarawan, dan sebagainya itu pada negara. Nah, anak-anak peserta didik saya itu kurang tahu siapa itu Cak Nun, dari mana itu. Nah, saya coba menuangkan dari menggunakan pendekatan CRT itu, menuangkan biografi tokoh-tokoh di Jombang itu nggak hanya itu saja, ternyata banyak. Nah, di sini Bu, di luar dugaan saya juga menggunakan, waktu itu saya izin karena di sekolah saya itu tidak boleh menggunakan gawai, kecuali memang diizinkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, di sini saya izin untuk meminta anak-anak untuk membawa gawai. Waktu itu di kelas 7B, mereka sangat antusias karena saya tahu Bu, anak-anak zaman sekarang itu nggak bisa kalau nggak pakai handphone atau gawai ya. Kalau tekstual itu malah kita Bu, malah nggak ngereken, ada yang pura-pura, Pak Rama saya izin ke kamar mandi ya, ternyata ke kantin. Pak Rama saya izin ke sini, udah bilang. Nah di sini ketika saya, ayo ya anak-anak sudah membawa gawe semua, sudah Pak, oke silakan dikeluarkan. Pak Rama hari ini ingin mengajak kalian untuk berdiskusi. Berdiskusinya dengan siapa? Dengan kelompok. Saya bagi menjadi empat anggota kelompok sebanyak 8 kelompok. Saya berikan contoh LKPD ini kepada anak-anak saya. Setelah itu saya berikan waktu untuk itu Bu, membaca lalu menulis, nah, menuangkan kreasinya melalui gawai dengan menggunakan Canva. Nah di sini ternyata banyak Bu, banyak yang peserta didik saya itu belum bisa menggunakan Canva. Tapi ya namanya anak-anak mungkin juga selama ini menggunakan gawai hanya untuk nge-game, untuk TikTok, apalagi TikTok sekarang itu main velocity atau apalah itu, mereka malah lebih suka yang seperti itu daripada pembelajaran yang tekstual. Saya coba mendalami pelan-pelan, saya masuk ke dunianya anak-anak itu seperti apa, saya menggunakan Canva. Selain mengajarkan, mereka juga mengenal tokoh-tokohnya seperti apa. Nah, di situ juga yang anak-anak yang notabene-nya nakal-nakal, terutama yang cowok ya, yang cowok nggak tahu nakal selama ini mungkin kurang minat belajar. Ketika saya terangkan itu tidur, kepalanya belum apa-apa sudah ditaruh di meja. Waktu membawa HP ini atau gawai ini, mereka sangat antusias. Bisa nggak bisa itu tanya tuh, Pak Rama, saya izin bertanya. Saya itu malah kaget. Kemarin, anak ini biasanya itu kurang minat. Waktu saya berikan pembelajaran pendekatan CRT dan juga menggunakan Canva ini kok antusias. Oh, alhamdulillah. Di situ saya coba, oh iya, ada kan. Ini gimana Pak? Ya, caranya cari template-nya itu seperti ini ya, Le. Coba pelan-pelan. Pak, nggak apa-apa ya Pak, HP saya lemot, nggak apa-apa. Pak Rama nggak nyuruh kamu punya HP yang cepat. Sudah, digunakan, difungsikan yang baik. Biar kamu nggak nge-game aja dan nggak main TikTok aja gitu. Iya, waktu itu bikin Canva, ternyata antusias Bu. Justru malah yang cowok-cowok itu cepat mengumpulkannya daripada yang cewek-cewek. Kreativitas mereka itu macam-macam. Nah, di sini saya juga mencoba, ayo setelah menggunakan Canva ya, silakan dikumpulkan di Pak Rama melalui WA. Sekarang maju presentasi. Presentasinya secara perwakilan saja.
Nah, di sini Bu, ada di gambar ini yang kanan, itu yang sebelah kiri itu ketua kelasnya itu yang manut, yang sebelah kanan itu yang selama ini memang agak anaknya harus butuh perhatian khusus. Ternyata si Jalu, namanya Jalu Gede Anom. Jalu Gede Anom ini ketika itu yang mungkin saya prediksi, wah paling ya Jalu gitu-gitu aja. Ternyata enggak Bu. Pak, saya maju, saya ingin menjelaskan. Ben anak ini. Setelah itu saya suruh maju, mereka presentasi, terus refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ah, saya terima kasih Pak Rama. Saya suka hari ini. Kenapa? Saya HP dan juga belajar hal-hal baru. Saya mengenal tokoh-tokoh. Saya juga bisa menggunakan Canva, Pak. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Lalu juga mereka bisa tanya jawab secara itu ya Bu. Dari kelompok A, B, C itu kalau bahasa Jawanya saut-sautan ya. Saya Pak ini bertanya. Nah, ternyata di situ saya sudah alhamdulillah ternyata saya bisa menciptakan suasana kelas, ruangan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan atau joyful ya. Menyenangkan dan juga aman. Aman tuh yang biasanya rame, sawat-sawatan pulpen atau lempar-lemparan spiko, itu enggak Bu. Alhamdulillah itu saya lakukan 2 jam itu sangat kondusif. Saya benar-benar terima kasih. Terus setelah itu saya atau beberapa anak saya suruh ke kantin, ayo ikut Pak Rama. Saya berikan jajan Bu, karena saya suka sebagai reward ya. Coba saya, ayo ikut Pak Rama nanti dibagikan ke kelas. Supaya apa? Untuk kedepannya anak-anak juga semakin termotivasi. Oh ternyata pembelajaran bahasa Indonesia itu menyenangkan kok, nggak seperti yang dulu-dulu atau yang sudah-sudah sangat membosankan atau yang membuat anak-anak lebih memilih kabur ke kamar mandi. Mungkin itu ya Bu, sharing saya mengenai pendekatan CRT kepada peserta didik saya yang kebetulan sekolahnya tidak di kota, berada di cukup pelosok, cukup jauh dari kota. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rama ya, pendekatan pembelajaran. Ya, jadi selain pemanfaatan media, tadi Ibu Ted ya, mungkin nanti bisa dikombinasikan dengan pendekatan pembelajaran. Oke, Pak Haris ini. Terima kasih Mas Rama. Silakan Pak Haris. Ya, sebelumnya selamat pagi Bu Weni dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara di forum ini. Ya mungkin kalau saya langsung ke sharing aja. Sebagian besar ya, kalau di kota, kayak seperti sekarang saya kan mengajar di Surabaya. Anak-anak itu belajar tidak terlepas dari gawai. Karena di Surabaya sendiri, kami juga sudah meminimalisir penggunaan buku untuk belajar. Jadi sebagian besar materi itu akan mereka cari sendiri di internet atau di media pembelajaran lainnya yang mungkin bisa membantu mereka untuk belajar. Sedangkan kita sebagai guru sendiri hanya memfasilitasi, kemudian mengarahkan kemana mereka harus belajar seperti itu. Di sini saya juga banyak menggunakan eh, metode games, kemudian kolaborasi, kemudian kayak kerja kelompok dan lain sebagainya. Ini saya izin share. Ya, ini salah satu bentuk penyampaian saya pembelajaran melalui game, di mana anak-anak itu pertama mereka belajar dulu. Saya sampaikan dulu materi apa yang ingin disampaikan sepanjang pembelajaran kita hari ini. Misalnya
Materi ini adalah tentang surat di kelas 7. Materi terakhir di semester 2 adalah tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Di sini kita akan berfokus pada misalnya materi tentang struktur. Kenapa struktur daripada surat resmi dan surat tidak resmi itu berbeda? Nah, permainan ini sendiri saya mengkolaborasikannya dengan matematika. Misalnya kita bermain dengan kelipatan. Oh, kita akan bermain dengan kelipatan 3. Jadi kita akan menghitung 1, 2. Di angka ketiga mereka tidak akan menyebutkan angkanya, tapi menyebutkan, oh, struktur apa yang ada di surat pribadi. Struktur pertama, struktur kedua, struktur ketiga, dan lain sebagainya. Siapa yang nanti kalah di lipatan ketiga ini, dia yang akan bertugas mendapatkan hukuman, yaitu menjelaskan materi yang harus dijelaskan. Misalnya, dia stop di lipatan ketiga yang kedua, yaitu 6. Harusnya 6. Di angka 6 itu adalah urutan struktur teks pribadi yang kedua. Misalnya ada untuk siapa surat ini diberikan. Nah, di situ nanti mereka akan menjelaskan kenapa di surat pribadi ada bagian ini, kenapa di surat resmi ada bagian ini juga. Seperti itu. Kemudian, eh, saya juga lebih banyak melakukan pembelajaran dalam kelompok, karena dalam hal ini, siswa itu untuk belajar secara individu, seperti yang tadi dikatakan sama Bu ini, sebenarnya saat ini banyak siswa, khususnya di kota, mereka tuh sangat minim sekali ingin mengetahui tentang apa sih bahasa Indonesia, kenapa sih bahasa Indonesia mau dipelajari terus. Padahal harusnya mereka tahu mereka adalah warga Indonesia, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan salah satunya pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak akan lepas dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah sekalipun. Saya selalu menekankan bahwa eh, kalian warga Indonesia, bisakah kalian berbicara dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Dan di sisi lain, saya juga sering mengajak mereka untuk challenge. Kalau kalian bisa lulus di pelajaran eh, saya akan memberikan mereka rewards apapun itu, misalnya dihadiahi dengan makanan, kemudian yang lain sebagainya. Tetapi di luar itu, memang ada siswa-siswa yang dalam hal ini kan hanya di pelajaran bahasa Indonesia saja, dia minim. Maksudnya minim itu eh, kurang menguasai. Mungkin karena motivasi belajarnya yang kurang dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga dalam hal ini kita sebagai guru, aduh, tantangannya disitulah kita harus bagaimana memikirkan, oh, bagaimana anak ini supaya bisa berbaur dengan temannya, bagaimana anak ini bisa berpikir supaya dia itu tidak merasa ditinggalkan di kelas. Disitulah saya sering menciptakan kelompok-kelompok dan saya selalu menekankan bahwa saya membuatkan kalian kelompok dengan ini, dengan ini, dengan ini, bukan saya membagi-bagikan kalian menjadi orang pintar dan orang bodoh. Tetapi saya mau kalian berinteraksi, kalian satu kelas, kalian itu adalah keluarga. Saya selalu menekankan seperti itu kepada mereka. Karena karena sering juga terjadi bahwa anak-anak itu menganggap, Pak, kenapa sih saya selalu dikelompokkan dengan ini? Pak, kenapa saya harus dikelompokkan dengan ini? Karena mereka sering terjadi kecenderungan menolak kalau sudah tahu temannya itu sedikit ada kekurangan dalam hal belajar. Jadi di sini kita harus terus menekankan bahwa tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar, tapi kita harus sama-sama belajar, kita harus sama-sama tahu bagaimana kita bisa sampai pada tujuan yang sama kita di akhir, yaitu mencapai keberhasilan dalam pembelajaran-pembelajaran yang kita pelajari bersama. Seperti misalnya, saya mempelajari, mengajarkan teks prosedur kepada siswa kelas 7. Siswa kelas 7 itu saat ini sangat minim literasi, sehingga mereka tuh kalau diberikan teks yang panjang, sudah langsung lupa. Pak, jangan baca, Pak, jangan mendikte, jangan menulis, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, akhirnya saya menggunakan metode lain seperti tadi, melalui pembelajaran visual, video ditayangkan, kemudian langsung kepada praktikum. Ketika video ditayangkan, di akhir penyampaian video, baru saya akan memberikan penguatan pembelajarannya. Dari situ, membentuk kelompok, lalu mereka bisa
berdiskusi bersama teman-temannya untuk menciptakan prosedurnya mereka sendiri. Dalam hal ini kemarin praktiknya anak-anak saya itu ada yang membuat proses filtrasi air seperti di PDAM. Itu bagaimana mereka membersihkan air dari yang sangat keruh, bahkan ada kotoran-kotorannya menjadi air yang jernih. Itu ada beberapa anak yang memang, lupa kok air saya masih warnanya kuning, lupa kok airnya teman saya bisa sampai sejernih itu. Itu kan kita jelaskan lagi, oh mungkin punya kamu kurangnya di sini. Oh mungkin bahan kamu yang gunakan kurangnya di sini. Sehingga di situ mereka juga tahu, oh prosedur itu memang harus benar-benar diperhatikan, tidak hanya kita menyampaikan materi yang isinya teks sepanjang pelajaran itu yang membuat mereka pada akhirnya bosan tanpa ada praktik nyatanya. Ya, ini juga saya melakukan pembelajaran di luar kelas. Ya, ini di sekolah lama saya yang tadi Bu Agnes katakan di Santa Agnes, itu saya melakukan pembelajaran di luar kelas karena menghindari rasa bosan daripada siswa. Misalnya, pembelajaran saya itu kan biasa terjadi di siang hari. Mereka ketika bertemu dengan matematika, kemudian bertemu dengan pembelajaran fisika yang sudah di dalam kelas sepanjang hari dengan hitung-hitungan, butuh eh, merelaksasi otak mereka, maksudnya memulihkan keadaan pikiran mereka, sehingga dalam hal ini saya mengajak mereka keluar, khususnya dalam pembelajaran ini ketika kami sedang melakukan pembelajaran eh, menulis artikel ilmiah populer. Kami mengelilingi sekolah, kami observasi, kami cari data yang pada akhirnya nanti digunakan untuk sebagai bahan mereka menulis artikel. Selain di sini juga, saya juga eh, sampaikan satu video tentang budaya. Misalnya kemarin saya mengangkat video dari budayanya suku Papua, itu ada suku Dani, yaitu suku yang memotong jarinya ketika sedang berduka. Itu anak-anak sangat kritis. Mereka akan bertanya, loh Pak, kenapa harus dipotong kukunya? Kenapa harus seperti ini? Kenapa ada budaya yang seperti ini, budaya yang menyakiti diri sendiri, walaupun sedang berduka? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang pada akhirnya akan membuat mereka bisa berpikir kritis, menciptakan data-data mereka, dan pada akhirnya akan menciptakan yang namanya artikel ilmiah populer milik mereka sendiri. Mereka mulai bertanya, mereka mulai memikirkan jawaban, dan di sini presentasi saya buat bukan dalam bentuk presentasi yang setiap kelompok maju ke depan, setiap kelompok maju ke depan. Kalau seperti itu kan siswa cenderung bosan karena tuntutan pembelajaran saat ini adalah bahwa setiap pembelajaran biasanya harus diisi dengan siswa yang berpresentasi. Sehingga saya mengubah metode presentasi saya dengan cara ya permainan juga. Salah satunya yaitu dengan permainan lempar bola. Lempar bola ini permainannya itu didampingi dengan musik. Musik berjalan, bola akan terus berjalan. Ke kelompok mana bola ini berjalan sampai musik itu pada akhirnya berhenti dan bola itu berhenti di satu kelompok dan disitulah nanti kelompok itu akan berbicara, menyampaikan pemikiran-pemikiran dia tentang apa yang sudah dipikirkan, kemudian soal-soal yang dia berikan itu nanti akan dijawab kepada kelompok-kelompok lainnya. Apakah mereka satu pemikiran atau tidak? Karena yang ditampilkan hanya satu video saja. Kalau nanti ada jawaban yang sama atau soal yang sama, maka teman-teman dari kelompok lain itu harus mencoret soal yang sudah dibacakan sebelumnya, sehingga mereka harus memikirkan pertanyaan lainnya lagi. Sehingga tidak ada pertanyaan yang berulang dan jawaban yang berulang. Nah, ini juga salah satu bentuk presentasi saya. Saya tidak membentuk kelasnya itu menjadi kelas yang formal atau kelas yang tersusun dalam bangku-bangku yang rapat. Sehingga saya memberi kebebasan misalnya, wah, ayo kita singkirkan dulu kursi-kursi kita. Kita duduk dengan leluasa di bawah, tapi perhatikan teman yang ada di depan. Perhatikan teman kalian ketika sedang berbicara. Presentasi di sini juga tidak harus sering menggunakan
layar atau PowerPoint yang mereka buat. Mereka juga bisa membuat sebuah eh, menggunakan lembaran yang sebesar itu, digambar dengan hasil karya mereka sendiri, diisi dengan hasil diskusi mereka, lalu disampaikan kepada siswa. Dan di sini pun tetap ada sesi tanya jawabnya. Yang paling eh, sering terjadi di kelas saya yang asik itu adalah bahwa ketika anak-anak itu melakukan sesi tanya jawab. Kalau sesi tanya jawab sudah terjadi, mereka tuh pasti akan kritis. Pertanyaannya itu kritis. Bahkan yang di depan itu terkadang sudah semakin bingung. Dari situlah saya mulai mengambil alih. Kalau pertanyaan-pertanyaan sudah semakin jauh dan eh, tim yang presentasi itu mengalami kesulitan, baru saya bisa mengambil alih untuk membantu menjelaskan. Karena tidak terlalu jauh juga yang mereka pahami tentang apa yang mereka bicarakan. Ya, mungkin itu sharing dari saya, pengalaman saya selama saya mengajar di Surabaya juga. Terima kasih telah mendengarkan. Ya, terima kasih Pak Haris. Tapi tadi mungkin tampilannya itu ya tidak terbaca Pak Haris ya. Apa karena jaringan apa kenapa ya? Nggak bisa tampil. Jadi eh, Nggak, nggak jalan toh video dan nggak- gambarnya. atau Oh, coba jaringan seperti ini. bisa coba diputarkan Pak Haris. Sebentar. Kelihatan, Bu? Ya, ini kelihatan. Coba bisa diputar atau tidak seperti apa? Suaranya belum muncul Pak Haris. Ada suara. Hmm. Ini memang tidak ada suaranya Pak Haris ya? Ada suaranya nih. Share with sound. Tidak terlihat, Bu. Sudah terlihat, tapi memang tidak ada suaranya ya. Mungkin di awal tadi pas share apa? Share. Ah, iya, iya. Suaranya memang saya cepetin kalau yang di awal. Ketika permainan. Ya, sebenarnya Ketika sudah. menghitung, Ya, betul. Sudah terlihat dari apa ya, keceriaan ya, ekspresi dari apa siswa-siswa atau peserta didik Pak Haris ya. Jadi dari ekspresi, kemudian dari apa ya, apa respon dari siswa-siswa sudah tampak bahwa pembelajaran itu pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Nah, ini tentu menjadi harapan kita sebagai pengajar bahasa Indonesia, bagaimana bahasa Indonesia itu diminati, bahkan dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh peserta didik tidak sekadar menjadi mata pelajaran yang wajib begitu ya, sehingga oh mereka harus mengikuti bahasa Indonesia dan seterusnya. Terima kasih atas sharingnya Bu Butet, Pak Haris dan Mas Rama ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya ke tiga guru ini luar biasa sekali ya. Jadi ketika mereka sudah apa ya eh, bergelut dengan dunia pendidikan yang sesungguhnya, maka disitulah waktunya untuk mengembangkan kemampuan masing-masing ya. Jadi mungkin dari teman-teman mahasiswa atau Pak Ardi ya, mungkin bisa menambahkan dari diskusi Hari Pendidikan kita hari ini, Pak Ardi, atau mungkin teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih Bu Weni. Saya rasa luar biasa ya. Akhir April kemarin, Kemendikbudristek baru saja meluncurkan sebuah program yaitu Kampus Berdampak. Dan hari ini
Bu Tio Pantauli Sitanggang, Bu Butet, kemudian Pak Brahma, dan juga Pak Haris menunjukkan bahwa program studi pendidikan bahasa Indonesia UKWMS telah memberikan dampak nyata melalui alumni-alumninya pada masyarakat, mulai dari Bu Butet yang di Jawa Barat, di Jakarta ya kalau tidak salah, itu kemudian Pak Haris di pusat kota Surabaya dengan dinamika anak-anak kota seperti itu, dan Pak Brahma yang tadi mengatakan mengajar di salah satu desa di Jombang. Ini menunjukkan bahwa kampus berdampak, termasuk program studi berdampak pendidikan bahasa Indonesia, telah memberikan kontribusi nyata pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kualitas bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Pak Haris tadi, mengingatkan kembali bahwa anak-anak generasi Alpha dan Beta merupakan warga negara Indonesia yang harus mencintai bahasa Indonesia. Sekian dari saya, Bu Weni. Luar biasa, Pak Brahma, Pak Haris, dan juga Bu Butet. Saya sangat salut dan terus tetap semangat untuk mengajar dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Nah, Pak Ardi ini selalu bersemangat ya. Jadi mungkin Pak Haris sempat bertemu dengan Pak Ardi atau tidak ya waktu itu ya? Sempat diajar Pak Ardi juga ya? Oh iya, masih sempat. Oke. Ya, dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah diwakilkan oleh Pak Ardi ya. Jadi kita sama-sama berproses ya, kita menunjukkan keberadaan kita, eksistensi diri kita bahwa kita ada, bahasa Indonesia itu dibutuhkan. Dan kita harus menganut kepercayaan, bukan berarti murtad dan lainnya ya, bahwa siswa itu akan belajar apapun yang akan terjadi. Jadi belajar itu sama alaminya dengan mereka istirahat, bermain ataupun tidur. Jadi dengan atau tanpa buku, pelatih ataupun ruang kelas yang menginspirasi, kita akan berhasil belajar. Namun, kita sebagai pendidik dapat membuat perbedaan dalam hal apa yang dipelajari seseorang dan seberapa baik mereka mempelajarinya. Jadi jika kita tahu sebagai guru mengapa kita belajar, dan jika kita tahu alasannya sesuai dengan kebutuhan, maka kita akan belajar dengan cepat dan mendalam. Itu pesan untuk pendidik-pendidik masa kini. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang sesuai dengan visi misinya Prodi ya, reflektif, kreatif, dan berdampak positif bagi kehidupan sesama. Terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya hari ini. Semoga diskusi-diskusi mendatang bisa terlibat lagi ya. Semoga mau terlibat lagi di acara-acara prodi yang lainnya. Kami sangat bangga sekali dengan alumni-alumni prodi pendidikan bahasa Indonesia mereka bisa berkembang, kalian bisa berkembang, menunjukkan bahwa kalian ada. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, terima Terima kasih. kasih. Dari sini ya.